Di Afrika, orang-orang menangkap kera dengan cara yang unik karena para pemburu kera di Afrika mengerti bahwa kera di Afrika mereka suka sekali dengan beras, bahkan yang dicampur kacang, tapi terutama berasnya. Nah, bagaimana para pemburu Afrika menangkap kera di sana? Nah, maka mereka membuat tempurung kelapa, melobanginya persis seukuran di mana tangan bisa masuk. Lalu tempurung kelapa ini diikat dengan tali, talinya diikatkan ke pohon atau ke tiang. Kemudian pada malam hari mereka memasang tempurung-tempurung kelapa ini di halaman di kebun, dan di dalam tempurung kelapa dimasukkan beras bercampur kacang. Nah, maka sekeluarga kera mereka akan mendatangi tempurung ini dan memasukkannya tangannya ke lubang. Sesampai di dalam tempurung, maka kera ini mulai menggenggam beras bercampur kacang ini dan tentunya nggak bisa keluar lagi. Nah, dua-dua tangannya masuk ke tempurung kelapa dan menggenggam beras. Begitu rakusnya kera itu, dia tidak mau melepaskan beras yang digenggamnya. Kalau dia lepas, dia bisa keluar lagi. Tapi kera-kera ini begitu rakusnya. Dia genggam itu dan tidak mau melepaskan. Sampai akhirnya para pemburu manusia berdatangan pun, dia tetap genggam ini berasnya. Dan tentu tetap nyantol di tempurungnya. Tempurungnya sudah diikat sama ke pohon. Maka para pemburu tinggal keluar dan menangkap kera demi kera. Pelajaran sederhana bahwa kerakusanlah yang membuat kera-kera itu tidak bisa membebaskan dirinya dan tertangkap. Sangat mudah untuk melepaskan diri. Lepaskan aja berasnya, lepaskan makanannya, dengan mudah mengeluarkannya, lalu lari. Tapi mereka, kera-kera ini terlalu rakus dengan makanan yang dia pegang. Nah, betapa banyak orang kehilangan kebebasan, kehilangan kemerdekaan, kehilangan kebahagiaan karena kerakusannya. Kalau tadi cerita mengenai kera, maka kisah serupa terjadi pada keluarga kaya raya Raja Minyak dari London yang bernama Paul Getty. Ini orang kaya tahun-tahun 1900-an dari keluarga minyak kaya raya di Inggris. Sampai usia 81 Paul Getty baru mendapatkan filosofi hidup bahwa kekayaan tidak mendatangkan kebahagiaan. Karena kelima istrinya yang sudah minta bercerai, kelimanya punya alasan yang sama, bahwa saya tidak bisa bahagia menikah dengan seorang laki-laki yang punya kegilaan dan kerakusan dalam hal mencari uang. Tidak ada puasnya, tidak ada istirahatnya. Itu membuat Paul Getty, Raja Minyak Kaya, harus gagal 5 kali dalam pernikahannya dan akhirnya dia tidak menikah lagi. Dan itu pun tidak menghentikan laju kerakusannya. Sampai sebelum dia usia 81, 6 bulan sebelumnya, cucu laki-laki kesayangannya diculik. Dan dengan tebusan berapapun yang dia tawarkan, penculik belum mau menerima karena minta yang lebih tinggi lagi. Bahkan penculik memotong telinga dari cucu Paul Getty, mengirimkannya sebagai tanda bahwa dia minta yang lebih banyak lagi. Ketika Paul Getty ulang tahun yang ke-81, cucunya dilepas dengan tebusan yang sangat tinggi. Dan hari itu Paul Getty sadar bahwa uang tidak bisa menebus kebahagiaan, tidak bisa membeli kebahagiaan. Bahwa kalau terlalu mencintai uang, bahkan dia harus kehilangan telinga cucunya. Cucunya untung masih hidup dan dilepaskan kembali. Tapi hari itu Paul Getty mendapat kesimpulan hidup yang dia dapatkan bahwa rakus terhadap keuangan, rakus pada pekerjaan tidak membawa dia pada kebahagiaan apa-apa. Karena itu saudara, kalau Anda mau hidup bahagia, Anda boleh ya bekerja keras ya, tapi jangan rakus. Apa bedanya? Rakus adalah Anda bekerja melampaui batas-batas yang sewajarnya sampai menghancurkan kesehatan Anda, menghancurkan rumah tangga Anda, menghancurkan pernikahan Anda, menghancurkan persahabatan Anda, bahkan membahayakan keselamatan Anda. Itu namanya rakus. Kalau Anda bisa menguasai diri, Anda bukan hanya kaya, tapi juga bahagia. Salam sukses, luar biasa.